Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Selamat datang dalam program Bisnis Talk untuk edisi tanggal 21 Januari 2021. Tanggalnya bagus ya untuk pagi hari ini, sahabat. Mungkin Anda yang sudah memulai hari dengan beraktivitas pasti merasakan suhu udara yang bisa dikatakan sangat dingin ya untuk pagi ini ya. Ternyata saya cek tadi angkanya ada di angka 27 derajat Celcius untuk pagi hari ini. Pantas begitu dingin ya untuk sahabat mungkin yang saat ini sedang ada di beberapa jalan. Nanti bisa menikmati perbincangan 1 jam ke depan begitu. Dengan tema kali ini pasti sangat relate begitu dengan kondisi marketing begitu ya, di mana para sales kalau masa pandemi ini juga harus berusaha sebaik mungkin untuk menawarkan produknya dengan cara-cara yang sebaik mungkin begitu. Tapi Anda tahu tidak kalau sales itu biasanya di mata seorang customer atau seorang yang baru begitu ya, itu biasanya terkesan dengan orang yang suka memaksa begitu. Nah, ini bagaimana caranya menjadi seorang sales dengan sifat yang disukai oleh customer? Nah, kita akan bahas pada pagi hari ini bersama dengan Coach Humphrey dari Para Coaching Indonesia. Tentunya saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Coach Humphrey. Baik, masih belum tersambung ya ternyata ya. Nah, ini untuk sahabat. Oh, sudah tersambung ini sepertinya ini dengan Coach Humphrey. Selamat pagi, Pagi Mas Billy. Baik. Pagi. Ini tanggal yang cantik ini Coach. Pas Gimana, juga gimana? ini. 21, Oh, iya. 01, 2021 begitu. Wah, jadi Mas Billy mesti menikah nih. Wow, masih lama. Baik, Coach, ini yang kita bahas adalah sesuatu yang bisa dikatakan sedikit sentimen begitu ya kalau saya menyebutnya. Karena sales ini kan biasanya di mata orang-orang yang baru begitu ya, itu terkenal dengan orang yang suka memaksa begitu. Padahal sebenarnya sifatnya bukan memaksa ya, menawarkan sebaik mungkin. Benar. Mungkin beberapa strateginya ada yang salah begitu sehingga dianggap orang ini kok memaksa sih. Nah, ini mungkin kita akan bahas untuk pagi hari ini Coach terkait dengan sifat sales ya. Untuk saat ini apa yang terbesit di pikiran Coach Humphrey ketika mendengar soal sales ini? Apakah mungkin seseorang yang hanya melaksanakan tugasnya atau orang yang memiliki passion tertentu begitu Coach kalau soal sales begitu ya? Oke, jadi gini ya, sales ini sebuah profesi yang unik sekali ya. Tapi sebelum saya bicara ke teknisnya, saya akan sharingkan konsep berpikirnya dulu. Bahwa mungkin para pengusaha di Jawa Timur, ini kita lihat ya, tokoh-tokoh yang kita respect di dunia sosial. Di sosmed ya, sosial media, di media sosial, apapun juga lah, Facebook, Instagram, Twitter, segala macam. Itu sudah hampir pasti sales. Oh, Coba, okay. Kalau nggak percaya gitu ya, coba lihat aja. Semua endorse itu berarti juga termasuk, Coach? Iya, termasuk dong, termasuk ya. Okay. Jadi orang-orang yang memang respectful, yang kita hormati, yang kita follow, yang kita sukai, itu sales. Nah, yang di level sangat tinggi untuk orang disukai pasti sales, ya. Right. Tapi juga orang yang paling kita benci itu sales. Betul. Ya, jadi kalau kita yang unfollow sales juga ya. Kemudian yang kita blog sales biasanya ya. Betul. Tapi coba kita lihat kenapa ini bisa terjadi di sudut sisi yang paling ekstrim itu yang kita suka itu seorang sales. Ya, tokoh publik A, publik figur A itu sales, publik figur B sales, banyak lah ya, saya tidak usah sebut satu. Pasti lihat aja yang Anda follow, pasti sales. Artinya apa sih? Orang-orang yang memang kita respect itu pasti berjualan sesuatu. Betul. Nah, sekarang ada orang-orang yang nanggung nih. Orang-orang nanggung adalah orang-orang yang baik, menyenangkan, tapi tidak pernah jual sesuatu,
hanya sifatnya hanya sekedar memberikan, ini di media sosial ya, hanya sifatnya sekedar memberikan kritik, inputan, nasihat, advice, tips-tips gitu ya. Nah, orang seperti ini nanggung tidak akan pernah menjadi puncak disukai orang. Dia hanya dihormati ya, sesekali dikasih pujian, wah bagus ya karyanya ya gitu ya, dan ini sudah pasti tidak akan pernah menjadi top. Nah, ini kenapa terjadi? Nah, kan coba perhatikan dulu ya. Jadi kalau kita bilang sales itu adalah orang yang sangat kita hindari. Dulu orang yang Anda follow itu pasti sales. Bisa sales dalam hal minta Anda untuk ibadah, ya itu sales kan? Ibadah untuk apapun agamanya, itu pasti kan tokoh-tokoh ulama, ya tokoh-tokoh pemuka agama itu udah follow. Ya itu sales kan sebetulnya kan sales ya, sales gimana? Ayo jangan lupa ya beribadah, jangan lupa Anda kalau di gereja itu perpuluhan, jangan lupa kolekte, jangan lupa untuk memberikan sumbangan ya kalau kepada teman-teman yang kurang beruntung, jangan lupa untuk memberikan sedekah dan seterusnya. Itu sales itu. Nah, betul ya. Kan itu sales ya. Nah, tapi di sisi lain, di ekstrim sudut satunya lagi, kita juga paling nggak suka dan bakal kita blok, kita hina, kita bully, kita unfollow orang-orang yang juga sales. Nah, ini beda di mana ini? Coba, ini kalau atau menjadi pemikiran yang sangat komprehensif ya kalau kita melihat dari sudut sales itu dua-duanya. Nah, berarti sales ini adalah profesi yang dibenci, sekaligus dicinta, sekaligus dibutuhkan, sekaligus dijauhi. Kan gitu, Mas Billy. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan? Kalau Anda punya tim sales, ya berarti Anda mesti tentukan prinsipnya. Hari ini saya mau 1 jam ini kita mau sharingkan prinsip sales yang benar sehingga Anda dicintai dan digemari oleh follower ya. Dalam hal ini mungkin bukan follower di media sosial tapi di prospek di bisnis masing-masing. Gitu Mas Billy. Baik. Kalau saya pikirnya juga seperti itu sih Coach. Untuk di media sosial mungkin saat ini banyak orang yang di endorse kemudian menawarkan produk temannya, mungkin sekedar posting di story lah untuk produk temannya, itu juga bisa dikatakan sebenarnya seperti sales ya. Cuman mungkin orangnya kurang sadar atau tidak sadar begitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya mungkin dari dulu ya Coach ya. Ini ada istilah untuk sales yang door to door dengan sales yang langsung ke perusahaan. Itu katanya kalau yang door to door itu tingkat terbawahnya, sedangkan untuk yang langsung ke perusahaan atau mungkin terkait dengan kerjasama itu tingkat tertingginya begitu dari seorang sales begitu Coach. Apakah itu benar Coach mungkin? Itu kan cuman masalah ini ya, sales dalam hal kerjaan yang paling kelihatan mata gitu ya. Kan ada juga Pak yang sekarang mungkin door-to-door ini diganti telemarketing gitu kan. Telemarketing ini kan door-to-door udah nggak zaman, sudah sekitar 20 tahunan udah nggak zaman gitu ya. Tapi kan juga ada sales corporate yang door-to-door Pak, yang datang ke toko-toko nawarin panci, nawarin seng, nawarin paku dari perusahaan-perusahaan besar, tapi nawari ke toko-toko kecil ya, toko-toko kelontong, toko-toko yang memang levelnya untuk pengecer. Kan juga bisnis to bisnis itu, tapi kan juga levelnya door to door ya. Jadi itu cuma secara fisik aja kok, secara fisik aja nggak ada masalahnya. Tapi sales ini harus berhasil membuat prospek atau konsumennya atau bakal konsumennya itu mengharapkan kedatangan beliau. Ya. Betul. Itu harus ditunggu begitu ya. Harus ditunggu ya. Nanti saya akan sharekan satu kasus real yang saya bantu seorang pengusaha. Dia ini pengecer kopi eceran ke warung-warung. Ya, jadi dia membantu warung-warung itu untuk mendapatkan pasokan kopi saset, ya, kopi rentengan itu. Nah, dia supply, dikeliling, naik sepeda motornya diisi dengan kopi renteng-renteng gitu sampai nggak karu-karuan gitu ya. Nah, nanti saya sharingkan gimana cara saya bantunya, mulai dari dia tidak bisa mendapatkan konsumen sampai dia ditunggu dan dicintai oleh konsumennya. Nah, itu alasan kenapa saya barusan tanya seperti itu, karena kemarin saat sedang ngopi di salah satu warung kopi masih ada seperti itu Coach. Iya, masih banyak Pak. Betul. Masih banyak. Dan ini menariknya ternyata pihak dari warung kopinya sendiri juga tidak masalah begitu seperti itu. Nah, ini
Berarti kan sedikit sukses untuk strateginya dia ya mungkin ya, yang menawarkan ini Yes. sampai dengan si penjaga warung kopi tidak masalah ini dengan hal Nggak seperti masalah. itu. Baik. Nggak masalah. Nah ini nanti kita akan juga bahas Coach, tapi mungkin kita berikan beberapa kesempatan terlebih dahulu ya, karena pagi hari Siap. ini juga sepertinya ada yang mau lewat terlebih dahulu. Baik, untuk sahabat Jawa Timur ini bisa nanti bertanya ya, karena menarik sekali nih untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Bisa bertanya di 0821 3264 109. Atau mungkin untuk yang telepon di 031 896 1514. Untuk sahabat Jawa Timur, pada pagi hari ini kita juga disiarkan di 3 lembaga penyiaran publik lokal kabupaten kota lain yang ada di Jawa Timur. Ada bersama Tulungagung ini, Tulungagung RGR FM 90,1, Prajangkasa Trenggalek FM 88,9 dan Ersal Nganjuk 105,3. Kita kembali setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari Anda bisa memilih air mineral Santri, produksi Kebon Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289, 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawu RT 3 RW 1 Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Siska, Apa? Kenapa? ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Loh. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, untuk Anda yang saat ini melihat ada lampu penerangan jalan umum atau PJU itu padam, kemudian pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa dilaporkan ya melalui aplikasi E-Lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan E-Lingkungan. Caranya gampang, download saja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan E-Lingkungan. Untuk pengaduan, bisa langsung memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan. Dan yang terakhir, kirimkan foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui E-Lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo. News
News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Bagi sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan Coach Humphrey dari Bara Coaching Indonesia. Untuk pagi hari ini yang kita bahas adalah sales. Tadi sudah disampaikan Coach Humphrey ya, sales harusnya dirindukan begitu, bukan jadi sales yang mungkin kok datang lagi sih. Tapi tadi ada satu tips yang akan disampaikan oleh Coach Humphrey terkait dengan sales yang kalau bisa ditunggu begitu. Bagaimana caranya Coach, kira-kira Coach? Oke, siap. Sebelum ke teknis ya, jadi konsep sales itu adalah membantu orang atau prospek membeli dengan profesional. Ya. Jadi konsep sales itu membantu. Membantu ini kan dapat pahala, Pak, gitu ya, membantu. Betul. Dan kan baik ya, sebuah kata kerja yang baik ya, kata kerja yang baik membantu prospek untuk membeli dengan baik atau dengan profesional ya. Nah, sales yang tidak baik, yang dijauhi, yang diblok, yang di unfollow dan segala macam, itu adalah dia tidak membantu orang untuk membeli dengan profesional, dia menjebak orang untuk membeli dengan cara yang salah. Itu ya, kenapa kok orang ini dijauhi. Ya, jadi kenapa bedanya sales yang dirindukan itu adalah orang yang membantu prospek membeli secara baik, secara profesional. Nah, sedangkan yang dijauhi adalah orang yang menjebak atau menipu secara nggak langsung untuk salah membeli. Nah, ini kenapa kok orang itu tidak suka sales yang tipe itu, karena mereka tidak memiliki kredibilitas ya, tidak memiliki sebuah integritas, tidak ada track recordnya, kredibilitasnya nggak jelas, integritasnya nggak jelas. Nah, kalau orang bilang saya sales mulai pasti tidak memiliki kredibilitas, saya tidak punya integritas, tidak punya track record karena saya tidak punya pengalaman, nggak apa-apa, tapi integritasnya harus benar, bahwa di dalam benaknya adalah saya membantu orang untuk membeli. Nah, kalau saya tanya Mas Billy, membeli ini sebuah kegiatan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk konsumen? Menyenangkan sih, karena kita pasti dapat sesuatu yang baru ya. Iya, apalagi ibu-ibu, belanjanya kan keren banget gitu ya. Jadi, ya, jadi belanja itu sesuatu yang happy, menyenangkan. Jadi kalau yang datang itu tidak menyenangkan, baru udah pasti tidak membentuk mood belanja. Ya, jadi kalau kita bilang, sales itu bikin orang nggak senang, loh, salah. Berarti salah jurusan. Sales itu membuat orang senang karena shopping itu bahkan ada saya lupa kalimat persisnya ya. Shopping itu lebih baik daripada terapi. Kalau orang stres, ya gimana sih ngomongnya? Saya lupa ada pepatah yang mengatakan itu ya. Jadi kalau mau terapi murah, nggak usah ke psikolog gitu ya, nggak usah ke psikiater. Ini sorry ya bagi yang mendengarkan berprofesi sebagai psikolog, psikiater, bukan tujuannya untuk mendiskreditkan, tapi ini cuman menjelaskan tentang konteks sales ya. Nggak usah ke psikolog atau ke psikiater, cukup ke shopping aja ya, ke shopping center, ke mall. Nah, artinya membeli ini sesuatu yang menyenangkan. Masa iya, kalau yang jual membuat orang nggak senang hati, lah pasti nggak beli dong. Ya, jadi itu sudah salah dunia, Mas Billy ya, salah dunia. Salah kaprah yang kebablasan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kenapa kok saya bisa bantu? Sekarang ya, jadi ada kurang lebih sekitar 5 tahun lalu, udah lama nih, 5 tahun lalu seorang pengusaha kecil UKM datang minta tolong. Kebetulan waktu itu kita ada program pro bono ya. Sudah 4-5 tahun lalu ada program pro bono alias gratis, tidak berbayar. Kemudian dia mendaftarkan diri, coach, saya mau ikut kelasnya coach, saya mau ikut yang pro bono. Oke, baik Pak. Kemudian daftar dan segala macam. Saya tanya, apa usahanya Pak? Oh, saya penjual kopi renteng, target market saya adalah warung-warung. Oke, di mana masalah tantangannya? Tidak bisa menjual karena warung-warung itu sudah memiliki langganan. Oh, langganannya sudah ada, berarti sudah tidak bisa masuk lagi, gitu kan? Terus gimana caranya? Oke, kita mulai dengan tahap awal. Saya tanya, Pak, katakanlah sebut saja Pak Joko, gitu ya, supaya saya lupa nama, udah lama sekali ya, Pak Joko. Pak Joko ini nawarkan ke kopi renteng, ke warung-warung, itu random atau ada struktur waktu yang jelas? Ya ini panjang, tapi saya singkatkan aja ya. Maksudnya gimana coach? Maksudnya itu kalau Pak Joko itu ada waktu baru nawarkan kopi renteng, atau ada jam khusus, misalkan jam 1 ke warung A, jam 1:04 siang ke warung B, jam 2 ke warung C, jam 2:04 ke warung D, dan seterusnya. Terus setelah dia pikir, oh enggak ikut, saya tidak melakukan secara runtut, saya random. Loh, memang ada masalah apa coach? Enggak ada masalah sih. Cuman kalau konsumen atau prospek kita tidak
terapi dengan konsisten seperti itu, sudah pasti mereka tidak akan timbul kesan diharapkan. Bapak nggak akan diharapkan untuk datang. Ya, jadi level pertama untuk sales itu adalah orangnya harus memiliki harapan bahwa si sales itu muncul. Mau beli apa tidak, dia kan ada harapan. Ya, misalkan, oh ya pasti jam sekian nanti si Pak Joko muncul biasanya kok. Wow, dibeliin apa enggak? Dibelanjain apa enggak? Enggak sih, cuma biasanya dia muncul. Pasti muncul dia, pasti muncul. Nah, ini kita ada namanya konsistensi. Nah, sekarang gini, kenapa kok ada sales yang muncul terus malah dibenci, ada sales yang muncul terus membentuk pola atau pattern sehingga di-recognize, diapalin sama prospek. Ya, kenapa kok? Saya sudah begitu kok. Saya muncul terus, saya telepon terus, tapi nggak pernah digubris, malah saya dimarahin. Nah, bedanya adalah ketika si Mas Joko ini muncul setelah saya bantu untuk memformulasikan action plan-nya, tindakannya seperti apa, maka yang dia lakukan adalah bukan menjual. Dia coba bilang, selamat pagi Bu, katakanlah Bu A gitu ya. Setiap jam 9, jam 1 siang datang ke warungnya Bu A gitu ya. Selamat pagi Ibu A, saya ada bawa barang A, B, C, D, E, F, G. Siapa tahu berkenan, kalau memang belum berkenan tidak apa-apa, besok saya pasti datang lagi untuk memberitahukan produk apa yang saya bawa. Gitu ya, sudah itu satu. Nah, itu aja sudah, kalimatnya itu singkat aja. Kan dia juga sibuk toh, Ibu A ini kan warungnya rame gitu ya, jadi nggak mungkin dia aja bercakap-cakap, tanya harganya berapa, wah pasti nggak mau. Nah, nggak digubris, pasti nggak digubris ya. Saya bilang sama Pak Joko, jangan khawatir ya, pasti Anda tidak digubris. Waduh, biasanya kalau orang jangan khawatir masih dibeli. Kalau saya bilang jangan khawatir, pasti Anda nggak akan diirakan gitu ya, nggak akan dijawab. Terus gimana Coach? Besok satu lagi, jam 1 persis ke Bu Ibu A. Ya, kurang lebih sekitar 4-5 kali datang, Ibu A tanya, sampean bawa apa ya Mas? Teko-teko terus saya datang terus ke tempat saya begitu ya. Oh, dipahami terus saja. Oh ini Ibu, saya bawa ini. Nah, apa yang terjadi adalah dalam bulan kedua, jadi ini 1 bulan penuh dia keliling ya, setiap hari itu rutin ya, digantian sih jadwalnya ya. Minggu ini ke tempatnya Ibu A, kemudian minggu depan ke tempatnya Ibu B, minggu depannya lagi Ibu A lagi, tapi dalam 1 minggu itu bisa A, B, C, D, E, F, G gitu ya, beda-beda tempat gitu ya, jamnya konsisten terus konsisten. Pokoknya seminggu sekali dia datang. Nah, akibatnya dalam waktu 1 bulan, maka muncul setelah 4 kali ketemu ya, muncul sebuah ekspektasi Mas Billy untuk mereka melihat lagi, oh ya si Pak Joko datang lagi. Itu loh si sepeda motornya merah gitu ya, waktu itu sepeda motornya merah, datang lagi. Nah, terus gimana? Nah, baru kita bilang, ya ini saya punya price list. Nah, jadi memberikan price list itu, memberikan harga itu tidak langsung di depan. Kita harus membentuk mereka itu sebuah kebutuhan untuk mengharapkan untuk datang. Walaupun tidak pernah bilang, saya mengharapkan sampai no Mas, nggak pernah. Tapi dalam hati secara instinktif mereka akan mengharapkan si Mas Joko datang lagi on time. Dan saya bilang waktu itu ya, tidak boleh dalam bulan pertama itu meleset. Mau hujan, mau panas, mau terik, mau angin kencang, pokoknya jam 1 datang ke warung Ibu A, jam 1.30 datang ke warung Ibu B, jam 2, pokoknya setengah jaman ya, datang ke warung C. Tidak boleh luput, harus terapi 1, 2, 3. Lewat sebulan, kita bilang, ini kalau dibutuhkan silakan ditempel aja, ini prasi saya yang berlaku hari ini, gitu ya, silakan. Ada yang buang, ada yang diambil, ada yang ditempel, seralah, pokoknya dikasih aja. Nah, di bulan ketiga muncul beberapa orang yang mulai tanya, Mas, sampean punya barang ini enggak Mas? Aku golekno barang ini. Jadi lucunya orang itu pertama kali datang, si Mas Joko ini, Pak Joko ini datang, dia kan membawa kopi renteng. Tapi orderan pertamanya bukan kopi Mas, gula. Oh, baik. Nah, jadi ingat ya, gula. Menarik ini, karena apa? Karena memang itulah kenyataan di dalam lapangan. Yang saya jual A, kadang-kadang yang orang butuhkan B. Yang diminta kita bantu B. Nah, akhirnya si Mas Joko itu saya bilang, Mas Joko membantu prospek secara profesional. Berarti Anda harus profesional membantu. Dia butuh apa? Oh, saya butuh. Mas, sampai ada gula nggak? Dicarikan ya, gula, dicarikan. Nah, dicarikan gula. Ada yang butuh apa tuh namanya? Apa sih barang-barang apa sih lupa ya, macam-macam lah ya. Pokoknya barang-barang warung lah ya. Disuruh cari barang gula, suruh barang-barang apa macam-macam. Tapi bukan kopi, ya. Nah, dicarikan sama dia, dicarikan mau kualitasnya seperti apa. Bahkan saya bilang di awal-awal, bilang sama orangnya, Bu,
saya bukan spesialis gula, saya carikan gulanya, saya tidak ambil untung, wis. Ini saya gula, Anda ambil. Karena saya jualannya kopi. Oh, oke, baik. Ya, jadi ada beberapa yang tidak semua sih, beberapa ada yang saya minta mereka ambil untung, Mas Joko, karena dia butuh operasional juga. Ada beberapa yang dia bilang lihat toko yang memang punya potensi bagus, warungnya, kemudian saya bilang gratiskan saja. Gratiskan itu maksudnya profitnya dilepas. Jadi dia bilang ini saya tidak ambil untung Bu, ini bahasa dia bahasa Jawa halus gitu ya, saya tidak bisa tirukan. Yang penting Ibu, ini barang ini saya kulak sekian, saya lepas lagi ke tempat Ibu sekian, karena memang saya fokusnya kopi bukan gula. Tapi dengan senang hati saya bantu, toh juga saya keliling. Gitu kan? Nah, dia bilang, oh jangan Mas, saya ambil untung aja, nggak apa-apa Bu. Ini perkenalan pertama aja, saya udah senang sekali bisa dititipin gula. Nah, apa yang terjadi Mas Billy ya, singkat cerita, dalam waktu bulan ketiga dan keempat, order kopinya muncul. 1, 2, 3, nah, ini yang saya bilang, membentuk relasi sales itu tidak bisa langsung instan. Anda tidak bisa membantu instan. Nah, zaman sekarang, jadi ceritanya si Mas Joko ini akhirnya berhasil lah dalam waktu 3 bulan, karena memang pro bono saya 3 bulan kan, dalam bulan ketiga selesai pro bono itu dia sudah mendapatkan customer baru kurang lebih sekitar 4-5 warung, dan dia senang banget karena konsisten tuh, kopinya dibeliin terus ya. Semoga Pak Joko mendengarkan. Saya lupa namanya sampean Mas, sorry sekelamaan. Ya, tapi semoga semakin sukses ya. Udah lama nggak ketemu saya. Semoga bisa ketemu suatu saat lagi. Nah, betul. Intinya apa? Zaman sekarang kita tidak usah melakukan sesuatu yang sangat ekstrim seperti itu. Kan 5 tahun lalu tuh, sebelum zaman sosial media, sebelum zamannya marketplace ya, belum ada marketplace macam-macam gitu ya. Nah, sekarang tugas Anda adalah membentuk cerita-cerita yang menarik untuk prospek untuk membaca. Itu yang kita sebut namanya konten. Oke. Nah, konten yang menarik tentang diri Anda, konten yang menarik tentang bisnis Anda, tips and tricks ya, bagaimana supaya nggak ketipu, gimana supaya nggak salah beli. Lihat, konsumen itu senang kalau dipandu, gimana supaya nggak salah beli. Karena membeli itu menyenangkan. Dia mereka nggak mau sampai mereka itu salah melakukan tindakan, sehingga akhirnya yang niatnya menyenangkan menjadi menyedihkan buat dia, kan gitu. Ya, kasih dong tips ya, gimana cara membeli, gimana supaya menjadi pembeli yang cerdas, gimana cara supaya nggak salah beli, harganya mahal bagus apa mahal jelek ya, mahalan atau memang bagus, barangnya murah atau murahan, kayak gitu-gitu semua tolong dijelasin satu-satu ya, dikontak ke mereka secara sosial media secara nggak langsung. Mereka akan senang ngikutin. Itu adalah salah satu cara yang paling sederhana, Mas Billy dan teman-teman pengusaha Jawa Timur, cara kita untuk mulai mendidik sales kita. Mereka harus happy dengan kita. Ya, tentunya kalau tadi yang Mas Joko itu gulanya dikasih barangnya dikasih aja tanpa dia ambil untung, kalau kita apa bentuk lainnya adalah memberikan bonus-bonus gitu ya, memberikan free trial, memberikan kesempatan orang untuk coba apapun yang kita jual, itu adalah kayak orang jual kerupuk itu loh Mas. Kalau di supermarket kan ada testernya itu. Nah, betul. Parfum ada juga ya. Parfum biasanya juga. Betul. Anything. Nah, tapi jangan memberi testernya itu di depan, karena mereka belum respect sama Anda. Berikan dulu konten-konten yang menarik. Tadi loh, Mas Joko kan tiba-tiba langsung, saya butuh gula nggak? Saya nggak kasih. Anda saya tidak ambil untung ya, semua saya kasih ke Anda. Nggak begitu, orang jadi aneh malah. Ya, tapi orang harus dibeli dulu respect-nya. Itu sales yang benar, Mas. Nah, ini akan menghasilkan relasi sales jangka panjang yang menyenangkan untuk kedua belah pihak. Yang belanja seneng, yang jual seneng. Yang jual pasti seneng lah kan, dapat profit kan, dapat komisi, dapat omset. Gitu, Mas Billy. Baik, itu kalau saya ingat-ingat juga, sering loh ikut saya menemui kalau mungkin datang ke sebuah mall atau mungkin ke sebuah tempat wisata, tiba-tiba ada ini seseorang penjual parfum atau sebagainya. Ini mungkin kalau di parfum ya, soal parfum ya, tangan kita langsung ditolet begitu dengan parfumnya. Nah, mungkin kesan pertama adalah kita merasa gak sopan sih orang ini ya. Iya. Itu pasti akhirnya testimoni awalnya gagal ya. Benar. Ini membuat orang jadi gak suka sama salesnya karena dia kelihatannya dijebak untuk membeli sesuatu yang gak sesuai yang harapan dia. Gini loh, badan saya, baju saya, tangan saya disemprot oleh parfum yang belum tentu saya suka. Ini apa nggak jebakan Batman tuh? Coba nih ya, saya nggak akan pasti beli. Tapi kemudian seluruh hari saya diisi dengan bau parfumnya dia, yang belum tentu saya suka. Nah, ini kan menjengkelkan sekali, Mas Billy. Wah, ini bikin saya jengkel. Ketemu sama dia berikutnya, saya nggak deket-deket ah. Ini tukang semprot-semprot, bahaya ini kan gitu ya.
Jadi harus dirubah ya pola pikir seperti itu sahabat. Jangan testimoni di awal lah. Maksudnya diajak audiensi dulu, komunikasi dulu, cerita-cerita dulu lah. Agar nanti orangnya tertarik baru langsung diserang pakai testimoni begitu ya. Itu tapi mungkin ada beberapa tahapnya ya Coach ya untuk testimoni seperti itu. Nanti mungkin bisa disampaikan dikit-dikit Coach. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk Coach. Ini coba saya bacakan ya. Yang pertama dari Satrio di Gedangan. Pagi, apa benar kalau sales itu tidak boleh acak untuk menawarkan produknya? Maksudnya menawarkan ke semua orang yang produk kita belum tentu segmented dengan yang ditawari. Itu tadi dari Satrio di Gedangan Coach. Kemudian yang kedua, ini Galih namanya ya, tapi tidak disebutkan. Galih Rizal, dari mana tidak disebutkan. Ini pertanyaannya, bukan pertanyaan sepertinya. Sepakat Mas tadi soal produk yang kita tawarkan, malah bahan lain yang ditanyakan. Itu dulu pernah saya alami waktu jadi sales rokok begitu. Nah, tapi kalau boleh tanya, agar produk kita juga tetap laku yang utama, bagaimana ya? Ini tadi sebenarnya sudah disampaikan Coach Humphrey, tapi ini mungkin yang ditanyakan oleh Mas Galih, agar tetap produknya yang dicari begitu, bukan dengan embel-embel yang tadi disampaikan Coach Humphrey begitu ya, seperti dikasih gula atau lain-lain. Itu apakah tetap bisa Coach ya? Nanti kita akan bahas ya, setelah beberapa pesan akan hadir terlebih dahulu. Siap. Talk and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat dengan jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik. Jarak amannya minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik yang ada di dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Baik, sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan Coach Samfri dari Balai Coaching Indonesia, tentunya bersama dengan saya Billy Patopoy pada pagi hari ini. Nah, tadi 2 pertanyaan yang masuk, Coach ya. Ini untuk yang kedua tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi mungkin bisa diulas lagi nih. Diulasnya tapi mungkin lebih ke ini, Coach. Mungkin untuk mempertahankan agar belinya ya tetap produk yang kita tawarkan begitu. Itu yang tadi ditanyakan Mas Gali. Tadi pernah jadi sales rokok. Nah, kalau bicara soal sales rokok biasanya begitu ya. Kalau yang saya dengar dari teman saya menawarkan A, yang dicari yang B begitu. Yang B ini padahal beda pabrik begitu. Itu deritanya sales rokok mungkin ya. Itu Coach bisa disampaikan dulu ini. Oke, Untuk Mas Gali dulu ya. Gali apa Satrio dulu? Oh, Satrio dulu saja. Satrio dulu ya. Mas Kasatrio gitu ya. Jadi satu pertanyaan penting ya. Apakah kita punya penjualan kita itu apa Mas lali aku tanya nih. Tadi untuk yang ditanyakan itu soal segmented, apakah random atau mungkin sebentar saya coba buka lagi ya, Coach ya. Apakah benar kalau sales itu tidak boleh acak untuk menawarkan produknya? Maksudnya menawarkan ke semua orang yang produk kita belum tentu segmented dengan yang ditawari. Jadi belum tentu segmented begitu yang ditawari. Apakah itu benar untuk melakukan secara random begitu, Coach? Oke. Jadi yang Mas Satrio ya. Jadi kalau kita bilang penjualan kita ini seharusnya sesuai dengan profesi kita, ya kekuatan kita itu apa. Ya jadi kalau misalkan kita menjual barang tadi itu ya, kemudian gimana caranya supaya barang kita yang utama itu laku gitu ya, supaya segmen kita yang tawarkan jelas. Maka yang kita harus lakukan adalah pengenalan produk kita, profesional kita. Apa yang kita jual itu harus kita profesional. Tadi kalau kembali ke Pak Joko tadi yang jualan kopi renteng, maka sebetulnya dia tidak melakukan penjualan selain kopinya. Buktinya gulanya dikasih sama dia tidak pakai untung. Ya, dia bilang, "Bu, saya titip belikan aja, Mas. Ini ada ongkosnya." Nggak usah, Pak. Saya memang jualannya gula bukan nggak usah, Bu. Saya jualannya gula bukan kopi, bukan gula. Saya jualannya kopi bukan gula. Nah, artinya apa? Kita harus segmented. Random ini sebetulnya di Palu Gada kan, ya Palu mau gua ada, itu sebetulnya bisa kita lakukan kalau memang kondisinya sangat kepepet. Kita tidak apa-apa. Sementara untuk surviving, kita akan menjual apapun juga yang penting ada untung kita jual. Ya, tapi kita harus setia kepada core kita, core prinsip produk kita apa? Kalau memang produknya A, ya A, kita dalamin. Akhirnya apa? Orang itu harus diberi keyakinan bahwa kita ini profesional dan kompeten di produk yang kita jual, jasa atau produk yang kita jual. Jadi tahapan pertama itu orang itu harus nyaman sama kita. Ya, terus kedua setelah nyaman orang itu harus percaya sama salesnya, bukan produknya dulu ya. Orang hanya banyak orang yang keliru nih ya. Banyak orang bilang saya harus percaya sama produknya. No. Orang harus percaya sama salesnya karena produk sebagus apapun salesnya bisa aja maling. Salesnya bisa aja bisa kan ya. Jadi iya dong, produknya merek apapun juga udah terkenal di dunia di Indonesia, tapi kan ada juga namanya sales nakal gitu ya. Jadi orang itu harus percaya, nyaman dulu. Nyaman berarti orang itu merasakan orang ini bisa diamanahi gitu ya, konsisten ya, kemudian tekun, kemudian rutin, konsisten, terus pokoknya bisa predictable, ketebak ya. Kemudian yang kedua baru kemudian dipercaya ya, dapat dipercaya. Ketiga baru kemudian profesional. Jadi kalau kita melihat untuk membuat konsumen itu prospek itu nyaman, kita tuh harus profesional setelah dibuat nyaman dan mereka percaya sama kita. Oke. Nah, baru apa itu profesional? Ya kembali ke kompetensi inti dari apa yang kita jual. Ya, kalau jual kopi ya berarti ngerti kopi. Kalau jual mobil ya ngerti mobil. Kalau jual rumah, properti ya ngerti properti. Saking profesionalnya sampai dia bisa dijadikan rujukan. Ada masalah pertanyaan, tanya ke dia. Ini membuat kita akhirnya mudah sekali untuk menawarkan. Nah, apa sih penawaran itu? Yang keempat, ya setelah dibuat senang, dibuat nyaman, dibuat senang, dibuat paham bahwa kita kompeten, baru kita bilang ada sesuatu yang kita anggap cocok untuk Bapak Ibu dalam memecahkan masalah. Ya, jadi memecahkan masalah atau mencapai mimpi. Kan cuma 2 orang itu. Membeli sesuatu itu kan menghindari masalah, misalkan kita ke dokter, kan saya tidak mau sakit, ya, betul. Tidak mau lebih parah, maksudnya ya, nggak mau lebih parah, tidak mau mati, tidak mau sengsara, akhirnya saya ke dokter, ya itu berarti menghindari sakit. Atau orang menuju ke nikmat, ya zaman dulu sebelum pandemi nonton bioskop, masa orang ke bioskop menghindari sakit, mencari nikmat kan, ya orang makan mencari nikmat, orang shopping mencari nikmat, jadi cuma 2. Nah,
dari dua ini, setelah Anda juga kenal dengan prospeknya, Anda mulai memberikan solusi. Mau mencapai nikmat, saya punya jalannya. Mau menghindari sengsara, misalkan Anda fokus ke segmen yang tadi ya, menghindari sengsara, kita juga ada obatnya. Itu yang kita harus tawarkan, sehingga kita profesional. Ya, oh iya ya, saya dibantu oleh si sales itu mencapai apa yang saya inginkan. Masa nggak mau? Saya memang butuh kan. Jadi itulah kenapa orang itu senang kalau salesnya itu bagus. Nah, ada satu lagi nih sebelum ke satu lagi pertanyaan tadi yang bisa jawab ya. Ada satu lagi contoh paling gampang. Kalau kita di toko-toko di swalayan, di mall-mall, pasti dideketin sama SPG sama SPM, betul kan? Kita kalau di mall atau kita lagi di swalayan, di supermarket, si SPG datang tiba-tiba. Oh, nawarnya apa? Misalkan produk dairy, es krim kayak kerupuk kayak susu kayak kemudian puding kayak atau apapun yogurt atau kalau kerupuk segala macam. Nah, kita pasti jengah kan? Oh iya ya udah Mbak, nanti aja kalau saya butuh saya beli. Pasti jawabannya seputar itu. Betul kan? Nah, caranya gimana, Coach? Pakai cara yang sama. Ya, nomor satu, kita buat mereka itu nyaman. Kemudian senang. Baru profesional. Nah, gimana caranya, Coach? Ini sebuah training yang saya lakukan, saya persingkat aja supaya waktunya cukup, tapi ini gini ya, SPM atau SPG datang ke prospek, ke swalayan, bayangkan nanti dalam swalayan, dalam department store, dalam supermarket, si SPG datang ke Anda, SPG-nya bilang, selamat siang, nama saya Dewi, hari ini ada promo, khusus untuk produk saya ABC, tapi kalau Ibu butuh, silakan tanya, saya standby di ujung. Silakan belanja Bu, semoga hari Ibu menyenangkan. Sudah ditinggal. Loh, apa yang mau? Ibu tanya tuh, promo apa ya? Nah, ini namanya apa? Membuat orang sadar bahwa dia lagi butuh sesuatu yang menyenangkan. Saya bisa memberikan kesenangan itu. Oke, nah, baik. Mas Billy saya datangi, saya seorang SPM. Pak, nama saya Humphrey, saya sales ABC. Ya. Nah, ada promo hari ini, tapi kalau butuh informasi lebih, silakan tanya, saya berdiri di ujung gang. Dan saya selalu berdiri di ujung gangnya, lorongnya supermarket itu. Pasti di situ. Kalau mau tanya, silakan datang, saya jelaskan. Ya, silakan selamat belanja Pak, semoga menyenangkan. Saya tinggal, jadi tidak butuh lebih dari 20 detik. Waktu itu rumus saya 15-20 detik harus terucap. Apapun respon kita tinggal. Apapun respon dia, kita tinggal. Selamat belanja, terima kasih. Nah, apa yang terjadi adalah nggak semua orang datang ke kita, tapi dari 20, 30, 40 orang dibegitukan, jadi kayak pingpong gitu ya. Setelah saya di gang, saya nyamperin orang, saya balik lagi ke gang itu ujungnya, kemudian saya nyamperin lagi prospek berikutnya, dan seterusnya. Dari 20, 30 orang, ada 3-4 orang yang datang. Nah, begitu datang, dia tanya, Mas, mau itu promosi apa ya? Oh, Bu, Pak, ini promosi barang ini. Ah, gunanya untuk apa? Baru kita profesional. Apa yang kita tahu tentang produk itu. Nah, yang kita lakukan ini ya, satu SPG, satu SPM. Dia punya tim saya training perusahaan ini, dia punya SPM itu puluhan. SPG itu puluhan. Semuanya seperti itu. Boom. Apa yang dilakukan, apa yang dijual, laris Mas Billy. Kenapa? Karena dia menggunakan konsep nyaman dulu, menyenangkan, ada sesuatu yang diharapkan, kemudian profesional. Baru ditawarin. Gitu loh. Jadi bisa ngerti ya cerita saya ya. Jadi ini adalah sales yang benar-benar jos. Itu tadi yang dimaksud testimoni di belakang itu salah satunya juga seperti itu Coach ya mungkin ya? Ya trial sebetulnya, bukan testimoni tapi trial atau bonus ya, trial atau bonus untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan konsumen. Kan cuma dua, atau menghindari sengsara atau mencapai kenikmatan. Cuma dua loh. Betul. Itu saya pernah terjebak seperti itu soalnya Coach. Saya samperi orangnya. Wah, itu terjebak dengan senang hati tuh Pak. Oh, betul. Terjebak tapi senang hati gitu ya. Nah, oke, lanjut pertanyaan kedua dari lupa pertanyaannya apa? Dari Galih tadi. Ini menanyakan soal tadi sepakat untuk produk yang ditawarkan ini malah bahan lain yang ditanyakan biasanya. Nah, itu dulu pernah saya alami waktu jadi sales rokok. Tapi kalau saya boleh tanya, agar produk kita juga tetap laku gimana ya? Mungkin saya tambahin pertanyaannya juga ini Coach untuk Mas Galih biar lebih relate ya. Apakah kita juga boleh memaksakan untuk produk kita? Nah, kalau kita memaksakan, apakah nantinya akan dianggap kita ini sales yang suka memaksa begitu Coach? Nah gini ya, konsep memaksa ini sebetulnya bagus di sales. Saya nggak bilang jelek ya, bagus. Tapi Anda harus terbukti kompeten untuk memaksa. Contoh. Saya ambil contoh yang paling gampang lah.
Kalau saya sakit terus ke dokter, amit-amit jangan sampai. Dokternya bilang, Pak, sorry Pak, obatnya ini memang mahal, tapi hanya obat ini yang bisa menyembuhkan Bapak. Mau enggak mau saya tulis resep ini. Ya, silakan tebus di apotek. Mahal tapi. Satu pilnya mungkin 50.000. Padahal saya butuh 50 pil. Waduh, gitu kan? Ya, satu pil 50.000. Butuh 50 pil. Jadi itu sendirilah berapa gitu ya. Nah, tapi dia bilang kalau nggak pil ini nggak bisa. Karena saya kompeten dan Anda percaya saya bahwa saya kompeten. Saya nggak posisi cari kesempatan ya secara benar ya, dokter yang benar kan nggak cari kesempatan. Cuma dia bilang obat ini yang paling cepat. Nah, Anda mau cepat apa mau lambat? Kalau dia bilang mau lambat, saya kasih vitamin aja murah meriah, tapi sengsara terus, gitu ya. Kalau mau cepat, pakai ini. Apa nggak maksa itu, Mas Billy? Itu maksa itu. Tapi maksanya adalah memastikan bahwa saya mendapatkan hasil sesuai dengan diinginkan. Nah, maksa yang kedua, seorang sales gagal dalam mencapai janjinya. Misalkan dia janji A, ternyata dia gagal. Dia datang kepada konsumennya, Pak, saya cedera janji. Tapi kalau saya dikasih kesempatan satu kali lagi, saya akan pasti penuhi. Ini nggak main-main, Pak. Yang pertama itu ada problem dan saya nggak usah bilang problemnya apa. Anggap saya yang salah, tapi yang pertama ini sesuatu yang tidak pernah terjadi atau jarang terjadi atau saya tidak akan ulangi lagi. Kasih saya kesempatan satu kali lagi. Itu apa tidak maksa, Mas Billy? Oh, betul. Maksa lagi. Iya, betul. Jadi gini loh, sales itu maksa itu untuk kepentingan siapa? Kalau dia maksa untuk kepentingannya si sales, itu namanya rampok. Kayak gitu. Betul. Ya. Tapi kalau dia maksa untuk kepentingannya prospek, itu namanya sales jebolan. Tapi ingat ya, nyaman, menyenangkan, profesional. Ya, jadi harus tahapannya benar. Dia tidak bisa maksa di depan. Dia hanya bisa maksa setelah keprofesionalitasannya itu terbukti. Kompetensinya terbukti. Ya, itu jawaban saya. Jadi fokus ke tahapannya itu ya nyaman, menyenangkan, kemudian baru profesional, and then Anda boleh fokus untuk menjual produk ini. Harus. Kalau nggak gitu gimana? Ya pasti nggak target lah. Satu, di kita nggak masuk target. Yang kedua, kita berdosa loh. Berarti prospek kita itu tidak dipaksa untuk menghasilkan atau mendapatkan manfaat yang optimal. Kita berdosa loh. Prospek kita nggak sesuai dengan tidak mendapatkan hasil yang baik. Kita dapat tanggung jawabannya itu. Kalau misalkan prospeknya bilang, wah sampai enggak maksa sih Mas. Wah kalau paksa gitu kan saya dapat manfaat nih coba nih. Gara-gara Anda enggak maksa, saya enggak belanja. Ayo gimana kalau suatu saat prospeknya komplain gitu? Kita yang salah loh. Ini jadi sedikit jebakan begitu ya. Kadang customer juga bisa menjebak begitu. Iya loh. Bukan hanya sales ya yang menjebak ya, customer juga bisa menjebak ini. Betul. Tapi maksanya harus benar ya, maksa untuk kepentingan konsumen. Dan konsumennya tahu bahwa dia penting dan dia memang mau, konsumennya memang mau untuk melakukan itu. Ya kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Kalau mau kita kondisikan. Sebenarnya bukan dipaksa tapi dikondisikan supaya mereka mencapai apa yang diinginkan. Konsistensi, persistensi. Itu zaman saya. Itu sering saya jumpai untuk orang menawarkan obat kepada yang sakit sih. Jadi agar yang sakit tadi bisa cepat sembuh begitu dengan embel-embel menawarkan produk obatnya begitu ya Coach ya. Mungkin kalau contohnya begitu. Contoh paling mudah. Nah, ini untuk saat ini kalau kita bicara soal sales yang disukai, tadi termasuk apa enggak Coach untuk yang disampaikan oleh Coach Samfri? Ya, jadi sales yang profesional itu pasti akan memiliki standing point ya. Standing point itu berarti prinsip yang kuat. Dia tidak cuma sekedar mengiyakan apapun yang konsumen mau, tapi dia juga mengarahkan konsumen sehingga konsumen itu merasa ada sesuatu yang diandalkan. Ya saya masih ingat ya, zaman dulu waktu kecil gitu ya, itu sales keliling ya, sales vacuum cleaner ya zaman dulu ya, door to door itu yang vakum, yang pakai kacang hijau itu loh, kesedot apa anda ya, demonstrasinya lucu-lucu ya, saya suka. Mama saya dijualin sama sales dari kecil. Nah, sales itu bakal bisa memberikan kapan beli, kapan jangan beli. Mau beli merek apa atau jangan beli merek ini. Ya, jadi sales itu bakal bisa tanda kutip mengkontrol prospek untuk mengarahkan supaya mereka melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya dia sehingga dia dapat manfaat optimal dan tidak kejebak membeli yang salah. Itu sales yang jempolan. Nah, itu adalah mimpi atau target semua sales. Jadi bukan omset komisinya yang diharapkan saja, efeknya memang omset ke komisi, tapi adalah dia dipercaya orang untuk menentukan kapan beli apa, dan kapan tidak beli, dan tidak usah beli yang mana. Itu harus ada di benaknya setiap sales. Itu adalah ultimate goal-nya seorang sales. Ya, sampai ke level itu.
Bayangin tuh Pak, saya tuh pernah tanyain sama pengusaha, kan saya kan jualannya kan coaching ya, training, coaching, pendampingan segala macam. Nah, konsultasi dia bilang, kok saya minta izin tanya, padahal ini bukan klien saya bilang, oh iya saya tidak kenal, saya kenalan dulu dengan ibu siapa, bapak, ya ada bisa saya bantu, saya mau ikut trainingnya si A. Loh, trainingnya si A itu bukan saya yang training, tapi trainingnya orang lain gitu ya. Apa menurut Coach Hamfri betul apa tidak? Saya tanya, saya bantu, butuhnya apa, pentingnya apa, saya bilang, oh kalau butuhnya seperti itu, mendingan jangan training A, mendingan training B. Dan itu training B itu bukan training saya juga. Saya bilang, ini lebih cocok, setahu saya. Jadi, baik. bahkan dia datang ke saya untuk menanyakan sesuatu tanpa harus merasa berdosa kalau dia tidak ngasih omset ke saya. Dan I'm happy. Karena itu adalah bentuk bukti bahwa saya udah sampai ke level bahwa saya kompeten dan profesional. Gitu kan? Sama dengan kembali lagi, saya paling suka kasih dokter contoh karena memang paling gampang. Saya ke dokter, kemudian tanya nih, misalkan untuk perawatan kulit, perawatan apa, gitu, tanya, apa perlu saya ke Singapura pakai ini? Oh, kalau mau ke Singapura, mendingan jangan sekarang, antri. Kalau mau ke Singapura, akhir bulan aja, dan dokternya 2 ini saja, yang lain nggak terlalu bagus, 2 ini paling bagus. Loh, padahal dia nggak dapat komisi. Saya malah tanya ke dia, ke dokter di luar Indonesia, dan bukan dia yang dapat omsetnya. Tapi saya respect sama dia. Bisa paham ya, giliran si dokter itu tanya sama saya, beritahu ada produk baru seperti ini yang cocok untuk Anda, saya coba, saya beli. Kenapa? Karena saya udah di level percaya sama dia bahwa dia profesional. Nah, jadi baik. Nah, jadi ini para pengusaha, sahabat Jawa Timur, kita ini sebetulnya jangan terlalu ngawur amat gitu ya. Ngawur dikit boleh lah ya, namanya sales juga karena butuh nekat. Tapi jangan terlalu nekat saja, kita tuh mesti punya standar. Tujuan kita tuh apa sih? Sampai dipercaya. Bahkan saya pernah bilang sama salah satu sales, jadi klien saya punya sales ya. Klien saya pengusaha, dia punya sales. Waktu training saya bilang sama tim sales, jadi dikumpulkan dalam satu ruangan gitu ya, sebelum pandemi ya. Udah 2 tahun lalu, 2019 ya, tahun lalu kok. 2 tahun lalu betulnya 2019. Saya bilang sama dia, bilang toh sama prospeknya, kalau nggak closing, gini Pak, Bu, Mr. Prospek, Ibu Prospek, atau Pak Prospek, apa yang perlu saya lakukan sehingga Anda percaya dengan aktif saya dan kompetensi saya? Saya akan buktikan dulu. Jadi bahkan di beberapa kasus yang sulit untuk tembus closing, saya minta dia untuk membuat sebuah perjanjian supaya saya dianggap kompeten itu bagaimana? Supaya saya dianggap profesional itu bagaimana? Dan saya akan penuhi itu syaratnya. Masalah mau beli apa tidak itu hak prerogatif daripada yang membeli lah. Toh saya tidak bisa paksa, uangnya di dompet dia. Kecuali saya pakai ilmu gendam gitu ya. Kan saya tidak bisa paksa. Terserah dia lah mau beli apa tidak. Tapi saya cuma minta bahwa saya dianggap profesional dan dipercaya. Apa syaratnya? Dan itu kata-kata langsungnya ya. Memang kata-katanya ada yang halus, tapi kan waktunya nggak keburu kita. Tapi intinya cuma itu. Intinya sehingga akhirnya prospek itu memberikan syarat. Sampai harus melakukan ini ya. Dipenuhi sama dia. Nah, itulah ultimate goal-nya. Seorang sales itu harus dipercaya, harus diberikan sebuah amanah, bisa diamanahi, dan dijadikan sebagai guiding. Guiding itu berarti penuntun. Supaya prospek itu membelinya itu nyaman, aman, tenang, untung. Itu sales. Nah, kalau yang malah kalau saya mikirnya gini, Coach. Kalau bisa sales itu jadi orang yang bisa dijadikan tempat konsultasi begitu ya? Wajib malah, wajib, beneran wajib, Mas. Itu bukan lagi cuma sebaiknya, tapi menurut saya apapun bidang kita wajib. Apa sih konsultasi itu? Konsultasi itu tanya pendapat sama orang yang kompeten di bidangnya. Coba titik itu aja dah. Ya. Jadi kalau saya tanya tentang ilmu penyiaran, ya saya tanya Mas Billy gitu. Mas Billy, kalau pembicara seperti ini bagus pada penyiaran seperti ini, Mas Billy cerita karena Anda kompeten. Ya, jadi ini tugas utama sales. Nanti kalau misalkan kita sudah terbiasa seperti itu, baru kita mau lebih canggih-canggih, Pak. Ada ilmu sales lebih canggih ya, bagaimana membuat orang di top of mind sehingga orang kenalnya sama saya aja. Itu ada tekniknya. Tapi itu dasar, itu yang canggih, dasarnya dikuasai dulu. Gitu Mas Billy. Baik, jadi itu tadi kalau bisa jadi seorang konsultan begitu ya, sales sekaligus konsultan begitu. Coach, ini mungkin karena waktu sudah akan segera habis ya. Ini mungkin bisa disampaikan juga sekaligus closing statement terkait dengan 3 cara agar sales bisa disukai oleh pelanggan. Begitu, Coach. Oke. Nomor 1, belajar terus meningkatkan kompetensi tentang produk Anda. Ya, tentang plus minus produk Anda termasuk kompetitor
punya produk, Anda harus kuasai. Itu ultimate, nggak bisa nggak. Kalau nggak dikuasai pasti tidak. Kedua, beli sendiri produk Anda. Nah ini penting ya, banyak sales tidak percaya produknya sendiri, tidak pernah nyicipin produk sendiri, tidak pernah beli, tidak pernah pakai, terus jualan. Ini edan ini. Ya, jadi percaya beli sendiri produk Anda. Wis apa caranya Anda ngerti poin saya. Beli sendiri, makan sendiri. Ya. Yang ketiga, fokus untuk membantu prospek. Jadi kompetensi harus ditingkatkan. Kedua adalah menyenangkan dalam arti ya kita harus punya kemampuan untuk menikmati produk kita sendiri. Dan yang ketiga adalah fokus untuk menemukan prospek, membantu prospek mencapai goalnya dia. Sudah 3 itu dah. Ya, kuasai dengan benar, dalami dengan benar. Maka Anda ketika ditolak pun Anda nikmatin, karena itu proses ya. Penolakan itu kan sebetulnya karena tidak percaya dari salah 1, 3 itu kan. Tidak percaya dengan kompetennya, tidak percaya bahwa Anda dipercayai, bahwa Anda juga melakukan apa yang Anda tawarkan. Jangan-jangan Anda jual tapi tidak pernah beli. Dan yang ketiga adalah karena tidak dipercaya bahwa Anda fokus ke saya, jangan-jangan fokus ke komisinya Anda. Gitu ya. Ketiga ini selama ditolak berarti kurang sip. Lakukan sampai orang paham. Oke. Baik, jadi tadi ya, saya tertarik dengan yang kedua tadi ya. Menawarkan, tapi tidak pernah dicoba sendiri. Banyak itu sebenarnya. Dan itu kalau hal seperti itu biasanya bisa dikatakan, mohon maaf, gagal coach ya dalam menjalankan tugasnya tadi ya. Betul, gagal banget. Baik. Nah ini perbicaraan sebenarnya kurang 1 jam sih ya. Kurang kalau 1 jam kalau bicara soal sales ini. Karena banyak yang ingin saya tanyakan juga sebenarnya. Tapi karena kita harus berpisah terlebih dahulu ternyata coach ya. Sekarang sudah lebih 1 ini ternyata. 8 lebih 1 ya. Ke-12. Betul sekali. Baik, kalau begitu Coach Humphrey terima kasih atas seluruh saran dan masukannya kepada seluruh sahabat yang mendengarkan. Mungkin yang juga berprofesi sebagai sales dan juga mungkin tim leader begitu ya. Agar bisa memotivasi untuk timnya sendiri. Untuk sahabat Jawa Timur juga terima kasih sudah bersama dengan kita. Kita akan berjumpa lagi Coach ya di minggu depan. Ya, semoga bisa bermanfaat 1 jam ini. Saya Humphrey Rusdi dari para coach Indonesia. Sampai berjumpa minggu depan. Salam the next level. Baik, terima kasih Coach Humphrey Rusdi. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.